Baik, kami dari kelompok 3 dan 4 akan membahas tentang JP Morgan, The Role of Interest Rate Parity in Emerging Foreign Exchange Rates. Kita masuk ke dalam latar belakang masalah terlebih dahulu. Jadi JP Morgan ini dapat menggunakan interest rate parity untuk menentukan apakah perbedaan suku bunga antara negara menciptakan peluang keputusan manajemen risiko yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya seringkali terdapat perbedaan antara nilai tukar yang diprediksi oleh IRP dengan nilai tukar yang dihasilkan oleh pasar. Perbedaan ini dapat mempengaruhi profitabilitas JP Morgan di berbagai negara. Studi ini juga akan membahas bagaimana perusahaan mengelola situasi di mana nilai tukar real tidak sesuai dengan proyeksi IRP dengan langkah yang diambil untuk mengurangi risiko perbedaan ini. Saya akan menjelaskan beberapa teori yang mendasari dari penelitian kami ini. Yang pertama ada teori IRP. Teori IRP itu apa? IRP merupakan interest rate parity, di mana teori yang menyatakan bahwa perbedaan suku bunga antara dua negara sama dengan selisih antara nilai tukar forward dan nilai tukar swap. Kemudian kita memiliki teori nilai tukar mata uang, di mana nilai tukar atau kurs adalah perbandingan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya dalam proses perdagangan valuta asing. Tentu memiliki resiko. Salah satunya yaitu resiko fluktuasi nilai tukar mata uang, di mana resiko nilai tukar mata uang asing itu merupakan resiko yang bisa mempengaruhi keuangan atau posisi bisnis karena perubahan nilai tukar dan memiliki tiga bentuk, yaitu risiko transaksi, risiko ekonomi, dan risiko penerjemahan. Solusi teoritis. Yang pertama ada penerapan IRP dalam manajemen risiko nilai tukar di JP Morgan. JP Morgan sebagai bank investasi besar menggunakan konsep Covered Interest Rate Parity atau CIRP untuk mengurangi risiko nilai tukar. Terus yang kedua ada penyimpangan antara prediksi IRP dan nilai tukar aktual. Kadang-kadang nilai tukar yang diprediksi oleh teori IRP tidak selalu sesuai dengan nilai tukar di pasar. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti kontrol modal, biaya transaksi, atau perubahan drastis yang terjadi di pasar. Selanjutnya ada dampak IRP terhadap strategi pembiayaan lintas negara JP Morgan. Teori IRP juga mempengaruhi keputusan JP Morgan dalam pembiayaan lintas negara, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Jika ada perbedaan besar dalam suku bunga antara dua negara, JP Morgan mungkin akan memilih pembiayaan dari negara dengan suku bunga yang lebih rendah. Berikutnya ada bagaimana penerapan teori ERP yang mempengaruhi kebijakan JP Morgan pada manajemen risiko nilai tukar internasional. Yang pertama ada melakukan hedging dengan kontrak forward yang akurat, di mana JP Morgan punya exposure pada mata uang asing seperti euro dari transaksi internasional, di mana JP Morgan bisa melakukan hedging dengan memakai forward euro ke USD untuk memperhitungkan perbedaan suku bunga. Kemudian ada mengelola exposure terhadap risiko carry trade, di mana JP Morgan bisa mengukur risiko pada carry trade dengan memperhitungkan indikasi nilai ERP, terutama pada mengevaluasi exposure pada current case untuk memantau potensi kerugian bila terjadi perubahan kebijakan moneter yang tiba-tiba. Berikutnya ada menetapkan harga produk derivatif yang adil, di mana ada dua, yaitu seperti currency option dan currency swap, dengan tujuan melindungi klien dari risiko nilai tukar mata uang. Dalam hal ini, ERP dijadikan landasan dalam penetapan harga tersebut. Nah, kemudian dalam kancah strategi pendanaan global efisien, di mana JP Morgan perlu mempertimbangkan mengenai dampak pada ERP pada strategi likuiditas global perusahaan. Perbedaan suku bunga antar negara itu bisa mempengaruhi biaya pendanaan pada mata uang tertentu. Berikutnya ada sejauh mana penyimpangan antara nilai tukar yang diprediksi oleh IRP dan nilai tukar uang mempengaruhi keuntungan dari operasi JP Morgan. Nah, pertama ada pengaruh hedging pada mata uang, di mana JP Morgan ini sering sekali memakai hedging sebagai pelindungan portofolio beserta exposure mereka terhadap fluktuasi nilai tukar pasar. Nah, sayangnya strategi hedging JP Morgan ini mungkin jadi kurang efektif yang bisa menjadi biaya atau menyebabkan kerugian. Nah, kemudian ada volatilitas pasar dan exposure risiko, di mana penyimpangan ini tuh terjadi pada lingkungan perusahaan yang memiliki volatilitas yang tinggi, sehingga perusahaan harus menyesuaikan strategi pada manajemen risiko yang bertujuan untuk meningkatkan biaya operasional. Kemudian yang terakhir ada dampak terhadap proyeksi keuntungan investasi di luar negeri, di mana bila mata uang lokal melemah lebih daripada yang sudah diperkirakan, keuntungan yang diharapkan didapatkan dari aset dalam mata uang asing bisa membuat keuntungan tersebut menurun ketika dikonversi kembali ke mata uang negara asalnya. Jadi JP Morgan sebagai bank investasi global terlibat dalam banyak transaksi antar mata uang, sehingga penerapan IRP sangat penting dalam memitigasi resiko fluktuasi nilai tukar. Penelitian ini membahas bagaimana perusahaan menggunakan IRP dalam menggunakan eksposur mata uang asing. Terdapat beberapa poin dalam penelitian tersebut, seperti prinsip dasar IRP. IRP menyatakan bahwa perbedaan antara suku bunga di dua negara yang tercermin dalam perbedaan nilai tukar spot and forward. Jika IRP tidak berlaku, maka akan peluang arbitrage yang mendorong nilai tukar kembali ke keseimbangan. Dalam konteks JP Morgan, pemahaman ini penting untuk membuat keputusan mengenai hedging dan transaksi forward. Kedua, manajemen risiko fluktuasi nilai tukar. Sebagai bank investasi global, JP Morgan sendiri terlibat dalam berbagai transaksi lintas batas yang melibatkan berbagai mata uang. Dengan menggunakan IRP, JP Morgan dapat mengurangi risiko fluktuasi nilai mata uang melalui transaksi derivatif seperti kontrak forward atau futures. Bank akan menggunakan strategi hedging untuk menimbangkan exposure terhadap perubahan kurs mata uang, khususnya dalam mata uang yang suku bunganya sangat fluktuasi. Tiga, menggunakan kontrak forward. Seperti yang saya mention dari sebelum-sebelumnya, bahwa JP Morgan harus sering menggunakan kontrak forward dalam transaksi lintas mata uang. Karena dengan adanya kontrak ini, memudahkan untuk JP Morgan sendiri untuk mengunci nilai tukar mata uang di masa depan. Sehingga itu dapat mengurangi nilai tukar yang berubah-ubah. Sesuai dengan IRP, perbedaan nilai tukar spot dan forward akan sesuai dengan perbedaan suku bunga kedua negara yang terlibat dalam transaksi tersebut. Uh, Keempat, aplikasi IRP dalam pengambilan keputusan investasi. Pengambilan. Mengapa kita membutuhkan aplikasi IRP dalam mengambil keputusan investasi? Karena dengan adanya IRP, JP Morgan dapat mempertimbangkan kembali suku bunga antara negara-negara mereka, tempat mereka beroperasi untuk melakukan investasi. Dengan demikian, JP Morgan sendiri dapat menentukan apakah investasi di pasar tersebut nilai tukarnya itu sesuai atau tidak. Kelima, exposure mata uang dan diversifikasi. JP Morgan menggunakan IRP untuk mengelola exposure mereka terhadap mata uang asing. Dengan melakukan diversifikasi, itu dapat menawarkan profil mereka dan imbal hasil yang sesuai prediksi. Dengan itu, JP Morgan mengoptimalisasi
mengoptimalisasikan portofolio mereka dengan mengurangi risiko yang ada. 6. Pengaruh kebijakan moneter dan ekonomi global. Fluktuasi yang sedang terjadi di suku bunga seringkali dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter di berbagai negara. JP Morgan sendiri akan berusaha memantau kebijakan ini dengan cermat untuk dapat memproyeksikan bagaimana perbedaan yang ada sehingga dapat mempersiapkan strategi untuk melindungi dan memanfaatkan peluang yang ada. Pada akhirnya, menggabungkan teori IRP dengan praktik manajemen risiko yang diterapkan oleh JP Morgan sendiri digunakan untuk mengelola eksposur mata uang asing. Dalam konteks globalnya juga termasuk untuk mengatur perubahan kebijakan moneter, inflasi, geopolitik, dan juga mempengaruhi implementasi IRP yang menjadi bagian dari analisis penelitian ini. Berikutnya, saya akan membahas tentang permasalahan di poin 3.4. Yang perbedaan antara tingkat suku bunga domestik dan luar negeri dapat menyebabkan penyimpangan dalam IRP yang mempengaruhi keuntungan dari investasi JP Morgan di pasar global. Bagaimana perusahaan mengelola situasi ini? Yang pertama yaitu hedging dengan instrumen derivatif, yang kedua diversifikasi portofolio, yang ketiga arbitrase suku bunga, yang keempat manajemen risiko terintegrasi, yang kelima monitoring dan penyesuaian dinamis. Hal ini dapat dibuktikan dengan suku bunga Bank Inggris yang bertahan pada 5,25%, seperti yang tertera pada gambar. PDB Inggris memperkirakan kurs mata uang akan lebih melemah dari yang diproyeksikan dalam laporan bulan Agustus kemarin. Selanjutnya, perkiraan PDB Model Bank of England atau BOE persenan dari tahun ke tahun direvisi secara signifikan lebih tinggi. Nah, pertumbuhan upah menjadi perhatian perusahaan, tetapi inflasi diperkirakan akan menurun. Selanjutnya, perkiraan PDB Model Bank of England atau BOE dapat dilihat pada gambar yang tertera, pergeseran dari MPC kurang melunak dari yang diharapkan pasar. Bank ini akan melanjutkan keputusan dengan hati-hati dengan tidak mau mengambil keputusan tentang pemotongan suku bunga sampai merasa lebih yakin bahwa tekanan harga telah hilang dan inflasi berada pada jalur yang berkelanjutan menuju targetnya. Selanjutnya saya akan membahas terkait rumusan masalah yang nomor 5, yaitu bagaimana IRP sendiri ini mempengaruhi strategi JP Morgan dalam pembiayaan lintas negara, terutama dalam hal pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi, interest rate parity atau IRP ini merupakan hal penting yang dimana menghubungkan tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang. Dalam hal ini, JP Morgan sendiri ini dan strategi pembiayaan lintas negara keputusan mereka tentang pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang dapat dipengaruhi oleh IRP. Pertama, yaitu ada jangka pendek. Jangka pendek ini mempengaruhi yaitu arbitrase suku bunga, yang dimana jika adanya pergerakan nilai faktor forward dan juga spot IRP menunjukkan adanya perbedaan suku bunga antara dua negara. Jika suku bunga negara tertentu lebih tinggi, maka uang negara tersebut akan diperdagangkan dengan di pasar forward. Sehingga hal ini membuat mendorongnya JP Morgan untuk memanfaatkan peluang arbitrase dalam pembiayaan jangka pendek. Yang kedua ada manajemen likuiditas. IRP membantu JP Morgan, yang dimana ia akan mengelola eksposur dalam resiko suku bunga melalui portofolio investasi terdiversifikasi. Hal ini termasuk dalam penggunaan instrumen keuangan yang berdurasi pendek agar likuiditas sendiri ini menghasilkan imbal balik. Yang ketiga ini ada hedging. Hedging ini merupakan hal yang dimana JP Morgan ini menggunakan hedging dalam pembiayaan jangka pendek untuk mencegah adanya eksposur nilai tukar akibat adanya perubahan mata uang. Lalu untuk jangka panjang sendiri yang pertama adalah penentuan dalam suku bunga, yang dimana JP Morgan akan mempertimbangkan IRP dalam menentukan suku bunga sendiri yang kompetitif bagi peminjam internasional. Lalu sehingga suku bunga dan nilai tukar berinteraksi, bank dapat menetapkan tarif yang menarik bagi nasabah sambil menjaga kestabilan keuntungan margin. Yang kedua itu ada diverifikasi sumber pembiayaan, yang dimana JP Morgan ini mendiverifikasi sumber pembiayaan dengan cara menerbitkan obligasi dalam berbagai mata uang. Dengan begitu mereka akan memanfaatkan prinsip IRP yang dimana membuat meningkatkan daya tarik investor internasional selain itu dan dalam membantu mengelola resiko. Yang ketiga ini adalah diverifikasi portofolio utang, yang dimana JP Morgan mengatur portofolio utang mereka dengan mengetahui IRP yang memungkinkan untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih kompetitif di berbagai pasar. Hal ini itu tidak hanya fleksibel, tetapi juga dapat mengurangi resiko konsentrasi. Sehingga secara keseluruhan, kesimpulan yang bisa kami dapat itu adalah baik IRP jangka pendek maupun jangka panjang membentuk strategi pembiayaan lintas negara yaitu JP Morgan. Bank dapat mengambil atau membuat keputusan yang lebih baik tentang pengelolaan resiko, penetapan harga produk, lalu dan manajemen portofolio investasi secara keseluruhan dan memahami bagaimana suku bunga dan nilai tukar berkolerasi. Lebih baik perkenalkan dengan saya Simon Marcelino, lalu saya akan membahas masalah konklusi dari JP Morgan. Nah, JP Morgan sendiri ini memiliki beberapa poin-poin penting yang dimana ada dampak IRP-nya, lalu pengelolaan risiko dan juga manajemen risiko carry trade yang dimana memantau risiko dari suku bunga lintas mata uangnya sendiri. Lalu yang berikutnya adalah efisiensi pembiayaan global dan juga perbedaan IMI dan juga nilai tukar real yang dimana dampak pada pendapatan dan juga pada prediksi pasar itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah pengelolaan risiko pasar yang dimana ada opsi asuransi dan juga diversifikasi untuk menurunkan risiko. Oke, kita lanjut saja ke rekomendasi. Untuk memperkuat penggunaan IRP dalam strategi manajemen risiko, tentunya JP Morgan berfokus pada pelatihan tambahan, yang juga dimana membentuk sebuah pelatihan yang dinamis juga dan juga memiliki kondisi pasar yang lebih jauh dinamis dibandingkan sebelumnya. Yang dimana yang pertama adalah penguatan tim, yang dimana pelatihan tambahan untuk dapat memperdalam penerapan IRP dan dalam manajemen risikonya itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah pemantauan dinamis dan yang terakhir tentunya adalah diversifikasi falas atau memanfaatkan valuta asing stabil dan perbedaan suku bunga untuk mengurangi suku risiko. Untuk yang berikutnya bisa kami ucapkan terima kasih banyak telah memperhatikan presentasi kami dari awal hingga akhir dengan saya Simon Marcelino dan kami akhir. Terima kasih.